Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Baru saja dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan sebagai cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar atau lebih diakrab dengan sapaan Cak Imin ini mulai muncul dengan kasus yang baru. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cak Imin. Namun tanggapan dari berbagai pihak mulai ramai di media sosial. Mereka menilai bahwa ini adalah upaya penjagalan terhadap Anies Rashid Baswedan. Bahkan ada yang menilai bahwa penegak hukum di bangsa ini sudah tidak menjalankan supremasi hukum yang sesungguhnya. Tentu ini sangat menarik. Surya Paloh baru saja merasa bangga ketika dia berhasil menggait Cak Imin sebagai cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu juga seorang Surya Paloh akan punya banyak harapan agar kehadiran Cak Imin ini bisa mendongkrak elektabilitas dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Apakah sebelumnya Surya Paloh sudah tahu bahwa Cak Imin ketika dideklarasikan akan dipanggil oleh KPK? Tapi ya, begitulah permainan politik. Untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait komentar yang disampaikan oleh netizen. Karena berita ini memang sangat menarik. Surya Paloh baru saja merasa bahagia 2 atau 3 hari ini. Tetapi tiba-tiba Cak Imin ternyata ada masalah, ada persoalan besar dengan KPK. Kasus apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Guys, kalau udah tahu belum? Ada berita baru nih. Tara mak jreng. Cak Imin minta KPK tunda pemeriksaan dirinya. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta penundaan untuk menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga kerja saksi di KPK pada Selasa 5 September 2023 hari ini. Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya meminta Cak Imin untuk kooperatif menjalani panggilan dan pemeriksaan pada hari Selasa 5 September 2023. Hari ini Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012. Aduh, ada yang dipanggil lagi sama KPK nih. By the way, kok bisa ya minta diundur-undur segala? Seharusnya kalau nggak bersalah ya dihadapi. Datang aja dong, kan baru sebagai saksi gitu loh. By the way, anyway, Pak Anies Baswedan nggak mau nganterin Cak Imin ke KPK nih. Ayo dong Pak, anterin cawapresnya ke KPK supaya lebih kelihatan akrab gitu. Supaya Pak Anies Baswedan sama Cak Imin ini lebih dapet gitu loh chemistry-nya. Beritanya juga di media nanti bakal seru gitu kan. Anies Baswedan mengantarkan Cak Imin ke KPK gitu kan. Rame ntar pasti di media ya kan. Pasti bangga pendukung-pendukung Bapak. Pasti kalau Pak Anies Baswedan nganterin Cak Imin ke KPK, pasti pendukung-pendukungnya Pak Anies bangga ini. Suatu prestasi loh Pak Anies. Ya kan, kapan lagi ya kan. By the way, selamat dan sukses ya buat Pak Anies Baswedan dan Cak Imin. Ayo Pak Anies, semangat anterin Cak Imin ke KPK yuk. Pertama begini, saya ini bukan di barisan pendukung
pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya ya nggak ada. Kasus 2012, kok baru sekarang? Nah, selama ini ngapain gitu kan? Nah, ini yang menurut saya, kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik, itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh tulus, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, terjadi revolusi, terjadi gerakan, umat akan marah. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, itu ada dugaan terlibat. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lalu saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama. Jadi begini, menurut saya dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasusnya kan sudah lama.
sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jika KPK lanjut memeriksa atau membuka kembali kasus dugaan korupsi Pak Muhaimin Iskandar 2012 saat menjabat Menaker, maka secara terang benderang dapat dikatakan, dapat diduga, pihak yang berkuasa sedang memanfaatkan KPK sebagai bagian dari instrumen untuk menjegal Anies Baswedan sekaligus mengkriminalisasi Pak Muhaimin Iskandar. Kenapa? Satu, setelah dicawapreskan oleh Pak Anies Baswedan, baru KPK mengumumkan, bahkan mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Pak Muhaimin Iskandar untuk diperiksa terkait dengan kasusnya itu. Mengapa sejak tahun 2012 sampai 2023 saat menghadapi pemilu dan kemudian dicawapreskan oleh Anies Baswedan baru dipanggil? Ini kan aneh. Kedua, ini bagian dari kepanikan. Patut diduga sebagai bagian dari kepanikan pihak yang berkuasa. Karena melihat dua figur ini memiliki massa yang saya kira cukup nyata pendukungnya. Besar sekali di negeri ini. Jadi, hendak dihalangi. Tapi proses penghalangannya merusak citra penguasa sendiri. Merusak citra KPK sendiri. Maka, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jika satu, KPK nanti tidak akan dipercaya oleh publik. Kalau melanjutkan kasus ini, dalam arti menjadikan dirinya sebagai instrumen oknum-oknum yang berkuasa, kelompok kepentingan berkuasa. Kedua, jangan salahkan siapa-siapa juga jika kelak nanti para pendukung, masa fanatisan dari kedua figur ini tambah dengan kekuatan politik dari partai politik pengusungnya bereaksi dan memprotes. Cara-caranya ya cara-cara massa. Nah, jangan salahkan siapa-siapa lagi. Karena berarti itu kan sudah diciptakan. Jadi diciptakan oleh oknum yang berkuasa atau oleh KPK sendiri. Kalau ada reaksi yang keras dari massa, maka itu adalah sudah dipastikan diciptakan atau sebagai akibat dari sikap KPK, posisi KPK yang sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkuasa. Oke guys, public trusting atau kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah ini rasa-rasanya mulai pudar jika apa yang dilakukan oleh KPK ini dinilai bernuansa politik. Tentu ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Karena pergerakan dari KPK ini sangat lamban. KPK rasa-rasanya seperti baru bangun dari tidur. Bagaimana tidak? Persoalan ini dari tahun 2012. Sekarang tahun 2023. Sudah mau 11 tahun. Kemanakah KPK selama ini? Kok seperti orang yang kaget dengan kentutnya sendiri sih? Jadi jika demikian, jangan heran masyarakat, public figure pasti akan menilai hal-hal yang tidak elegan yang dilakukan oleh seorang KPK. Oleh para petugas KPK ini. Mereka tidak profesional. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia bisa menilai
bahwa ada nuansa politik di dalamnya. Di sini saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya mau lihat keadilannya, kebenarannya, cara bermainnya. Dalam waktu yang cukup panjang, 11 tahun lamanya, ya kalau dalam tempo waktu 1, 2 tahun, 3 tahun mungkinlah masih masuk akal. Tetapi dalam tempo waktu yang cukup lama, apakah ini merupakan sebuah tradisi yang dibangun di dalam lembaga KPK ini? Dan jika demikian, seandainya itu adalah yang dikorupsi itu adalah makanan, mungkin sudah jadi sampah. Karena 11 tahun lamanya. Dan sampah itu mungkin sudah menjadi pupuk. Sebobrok inikah pelayanan KPK kita? Yang katanya lembaga anti rasuah. Lembaga yang harus dihormati. Apanya yang mau dihormati kalau cara kerjanya seperti ini? Terus terang, saya sangat kecewa. Jika lembaga KPK, lembaga anti rasuah, cara pelayanan terhadap masyarakatnya seperti ini, cara mengungkapkan sebuah kasusnya seperti ini. Bersyukur Cak Imin masih hidup. Kalau Cak Imin sudah mati, Anda mau ngapain? Pantas saja negara kita tidak pernah maju. Karena cara pelayanan kita yang sangat buruk. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam persoalan ini saya tidak membela siapa-siapa. Lagian saya juga bukan seorang public figure. Saya bukan seorang tokoh partai politik, bukan. Saya hanya mau melihat keadilan. Pantas nggak seperti ini? Masuk akal nggak itu? Bersyukur seorang Muhaimin Iskandar sekarang dia masih hidup. Tapi kalau seandainya dia sudah mati, sudah almarhum, mau ngapain KPK? Inilah bentuk pelayanan yang bagi saya yang rakyat jelata ini sangat buruk. Percuma kalian dibayar oleh rakyat. Mungkin lebih baik bubar saja kalau memang pelayanan seperti ini. Sebelas tahun lamanya, baru sekarang mulai berbicara. Baru sekarang mulai bersuara. Ya wajar. Orang-orang akan melawan. Dan hal seperti ini sebenarnya memancing keributan di bangsa ini. Secara terang benderang bahwa masyarakat sudah bisa menilai ada nuansa politik
di lembaga KPK itu. Dan orang bisa menilai kalian kerja pasti atas dasar perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak ada bisikan, tidak mungkin kalian bergerak. Tunggu ada perintah, baru kalian bergerak. Memalukan. Saudara, semoga saja para penegak hukum kita di bangsa ini bisa menjalankan tupoksinya secara profesional. Karena mereka ini dibayar oleh rakyat. Mereka bekerja untuk menyelamatkan duit negara. Tapi kalau begini cara kerjanya, lebih baik bubar saja. Tinggal masyarakat mau baku sikat, mau curi sana sini, mau korupsi uang, terserah. Kalau pelayanan seburuk ini, terlalu buruk menurut saya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika tutur kata dan buah bahasa saya tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam persoalan ini saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya menginginkan agar KPK itu bisa bekerja secara benar dan profesional. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.